Selamat malam teman-teman semuanya yang sedang menonton Setrum Secret at Newsroom at CNN Indonesia. Pada malam hari ini kita akan membahas sebuah topik yang menjadi salah satu pertanyaan terbesar abad ini, terutama di kalangan mereka yang menjadi orang tua dari para siswa, kemudian juga tenaga pengajar serta tenaga pendidik dari para siswa, kemudian juga kementerian yang menaungi kebijakan yang mengurus kebutuhan serta seperti apa sistem pendidikan di Indonesia saat ini, yakni apakah sekolah tatap muka akan kembali diberlakukan atau akan diberlakukan di tahun depan, di tahun 2021, di tengah saat ini kondisi dan situasi pandemi COVID-19 di Indonesia belum menunjukkan tanda-tanda penurunan dari angka kasus yang ada di Indonesia khususnya. Tapi tentu yang namanya pendidikan, kemudian juga kebutuhan dari pembelajaran para siswa, baik yang masih ada di tingkat pendidikan anak usia dini, kemudian juga TK, kelas 1 sampai dengan kelas 6, SMP, SMA, dan juga kuliah ya yang masih berkuliah di universitas itu menjadi salah satu faktor yang sangat penting, sangat krusial karena kan saat ini, satu tahun ini, tahun 2020 ini kan semua pembelajarannya dilakukan secara PJJ ya, pembelajaran jarak jauh, daring, dengan segala konsekuensi dan juga permasalahan yang ada di pemberitaan sehari-harinya ya. Dan ini juga menjadi sebuah concern tersendiri tidak hanya bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tetapi juga tentunya bagi para guru, dan itu akan kita bahas pada malam hari ini. Bersama dengan dua narasumber saya. Yang pertama ada Kabiro Kerjasama dan Humas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Ibu Evi Mulyadi. Selamat malam Ibu Evi. Selamat malam Mbak Fani, selamat malam pemirsa CNN Ya, Indonesia. alhamdulillah. Apa kabar Bu Evi? Alhamdulillah, insya Allah baik Mbak Fani, semoga sehat selalu. Senang sekali mendengar ya Bu Evi. Saya akan menyapa narasumber saya kedua pada malam hari ini yang sudah duduk manis itu di sisi paling kanan ya. Ada Pak Joko Adiwaluyo, Ketua PBPGRI. Selamat malam Pak Joko. Selamat malam Mbak Feni dan pemirsa CNN. Tentu Sehat ya Pak ya? Iya, Mbak Evi. Selamat malam Pak Joko, sehat selalu Pak. Oke, kita terpisah kota ini ya Pak Joko dan juga kalau Bu Evi sama-sama di Jakarta, tapi Pak Joko ada di Surabaya, tapi insya Allah ini tidak akan mengurangi kualitas dan isi dari diskusi kita pada malam hari ini ya Pak ya. Siang. Oke, nah sebelum kita akan melanjutkan diskusi dan juga seperti apa informasi terkait dengan rencana sekolah tatap muka di tahun 2021, kita akan lihat video berikut ini yang bisa menjadi semacam dasar informasi seperti apa krusialnya informasi dan juga concern dari rencana sekolah tatap muka di tahun 2021 ini. Silakan. Mendikbud Nadiem Makarim menetapkan sekolah tatap muka bisa kembali berjalan mulai Januari 2021. Ia menegaskan izin sekolah tatap muka harus akan jadi kewenangan penuh masing-masing pemerintah daerah. Ada beberapa pertimbangan kebijakan ini diambil. Beberapa di antaranya adalah dampak negatif bagi anak didik bila terlalu lama belajar jarak jauh. Risiko putus sekolah menjadi semakin besar karena anak terpaksa harus bekerja membantu perekonomian keluarga di tengah krisis pandemi COVID-19. Persepsi orang tua yang tidak bisa melihat peranan sekolah dalam proses belajar mengajar juga menjadi penyebab banyak orang tua memutuskan untuk menghentikan anak sekolah. Perbedaan akses dan kualitas membuat kesenjangan capaian belajar terutama untuk anak dari sosioekonomi berbeda. Hilangnya pembelajaran tatap muka secara berkepanjangan juga berisiko terhadap pembelajaran jangka panjang baik secara kognitif maupun perkembangan karakter. Minimnya interaksi sosial dengan guru, teman, serta lingkungan, ditambah tekanan pembelajaran jarak jauh dapat menyebabkan stres pada anak. Selain itu, banyak juga kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan anak dan tidak terdeteksi karena kurangnya akses dan interaksi dengan pihak luar seperti guru. Setelah kebijakan ini diambil, apa yang harus dilakukan pihak sekolah, guru, murid, dan pemerintah? Oke, seperti itu pertanyaannya sekarang. Saya ke Ibu Evi dulu deh. Ini seperti apa sebenarnya rencana dari pemerintah ya, dari Kemendikbud untuk memberlakukan sekolah tatap muka, rencana sekolah tatap muka tahun 2021 ini, mengingat kemarin memang sempat ada beberapa semacam uji coba gitu ya Bu, uji coba tatap muka di beberapa daerah, tapi kita tahu kemudian uji coba tersebut
ditiadakan karena ada kasus positif yang terjadi di siswa. Kemudian juga sekitar puluhan guru di Kudus juga terkena dampak dari pandemi COVID-19, kasus positif COVID-19 seperti itu. Ini melihat kasus-kasus yang sudah terjadi di acara atau jadwal uji coba tatap muka tersebut, rencananya untuk tahun 2021 seperti apa, Bu Evi? Baik, terima kasih Mbak Fani atas kesempatannya. Sebagaimana tadi kita ikuti bersama juga di awal bahwa surat keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri yang diumumkan di 20 November lalu memberikan beberapa pesan utama kepada kita semua. Yang pertama tadi bahwa pemberian izin merupakan kewenangan pemerintah daerah dengan syarat berjenjang dan ketat sebagaimana ditetapkan dalam SKB 4 Menteri tersebut. Kemudian latar belakang kenapa Pemda, tentunya karena kita sama-sama pahami juga bahwa Pemda merupakan pihak yang paling mengetahui kondisi di daerahnya masing-masing. Dengan diterbitkannya SKB 4 Menteri tersebut, pembelajaran tatap muka bukan diwajibkan, tetapi dimungkinkan bagi sekolah yang memenuhi persyaratan berjenjang dan ketat sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut. Kemudian meskipun ada penguatan peran kewenangan yang diberikan kepada Pemda, tentu kami senantiasa menghimbau dan dalam berbagai kesempatan kami berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk jangan tergesa-gesa, tidak tergesa-gesa. Jadi banyak faktor yang harus dipertimbangkan secara komprehensif oleh pemerintah daerah dalam pemberian izin pembelajaran tatap muka, antara lain tingkat resiko penyebaran COVID-19 di wilayahnya, kemudian kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan, kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka sesuai daftar periksa yang ada di dalam SKB dan lampirannya. Selanjutnya akses terhadap sumber belajar, kemudahan belajar dari rumah, kemudian kondisi psikososial peserta didik. Dan yang perlu kita pahami bersama juga dengan ditetapkannya SKB 4 Menteri tersebut, prinsip pembelajaran pada masa pandemi tidak berubah, yaitu bahwa kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat secara lebih luas merupakan prioritas utama. Tentu tumbuh kembang peserta didik juga menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan. Satu hal lagi yang menjadi pesan utama dalam SKB 4 Menteri tersebut adalah orang tua memiliki hak penuh untuk menentukan. Bagi orang tua yang tidak menyetujui anaknya melakukan pembelajaran tatap muka, tentu peserta didik tersebut dapat melakukan pembelajaran dari rumah secara penuh. Oke, berarti ini memperlakukan seperti rencana dari Mendikbud mengenai PJJ hybrid tersebut, Bu Evi? Tentu pembelajaran tatap muka ini dengan syarat berjenjang dan ketat merupakan suatu alternatif. Kita tentu sama-sama memahami bahwa tadi ketika prinsip utama adalah kesehatan dan keselamatan seluruh pihak, tentu pembelajaran hybrid, pembelajaran jarak jauh dapat menjadi pertimbangan. Dan yang paling utama adalah bahwa keseluruhan persyaratan tadi harus dipenuhi ya. Jadi yang pertama bahwa Pemda memberikan izin kepada sekolah, kemudian apabila ya ini tidak serta-merta juga Mbak Fani dan pemirsa CNN semuanya, ada syarat berikutnya yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan, yaitu bahwa satuan pendidikan tersebut sudah memenuhi daftar periksa dan sudah siap untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Selanjutnya adalah apabila dua hal ini ya juga masih ada syarat berikutnya, yaitu bahwa sudah mendapat izin dari komite sekolah atau perwakilan orang tua. Ini ada syarat berjenjang demikian yang harus dipenuhi, dan tadi bahwa orang tua mempunyai hak penuh, mempunyai diskresi apabila tidak mengizinkan putra-putrinya, katakan putra-putrinya berada di sekolah di satuan pendidikan yang sudah melakukan pembelajaran tatap muka, artinya sudah memenuhi seluruh syarat berjenjang tersebut, tetapi orang tua tidak nyaman, tidak mengizinkan, ini tentu menjadi diskresi orang tua dan sekolah harus memfasilitasi dengan pembelajaran dari rumah. Oke, nah tadi Bu Evi bicara mengenai satuan pendidikan, nah sekarang saya pindah ke Pak Joko. Apakah kalau dari PGRI sendiri melihat tenaga pendidik, kemudian juga institusi pendidikan khususnya secara global, secara nasional, cukup siap untuk memenuhi syarat dari satuan pendidikan yang ditetapkan oleh Kemendikbud itu, Pak Joko? Ya tentunya kami sebagai lembaga yang berfungsi untuk bagaimana melindungi guru juga, tentu saya inline dengan apa yang dikatakan oleh Mbak Evi tadi. Ya saya bersyukur ini yang menyuarakan seorang ibu, tentunya pikirannya lebih berkata hati. Gitu. Kalau saya masih
memegang tagline-nya Mas Menteri. Yang pertama adalah bagaimana kita melindungi anak-anak kita. Kemudian juga kami melindungi guru-guru kami dan tenaga pendidikan di lingkungan sekolah, itu yang penting. Dan yang perlu diangkat, Mbak Evi, kita bersama-sama, bahwa yang berkembang sekarang itu kita punya ya bonus demografi. Ini anak-anak kita yang sekarang usianya itu yang harus dilindungi kesehatannya. Jangan sampai karena ya virus ini kemudian bonus itu hilang. Ini juga jadi pemikiran jangka panjang. Tapi yang kita sepakati, Mbak, saya akan mengikuti yang memiliki keputusan. Tadi dikatakan bahwa tidak wajib tapi dimungkinkan. Ini berarti adanya sebuah otoritas yang dilakukan di satuan pendidikan dengan berjenjang tadi. Ini sangat luar biasa. PGRI siap. Bahkan kami juga sekarang lagi getol untuk memperbaiki citra diri seorang guru yang bisa inline ketika hadirnya COVID ini, dia harus menyesuaikan atau adaptasi dengan teknologi. Kami lakukan itu dan kami terus melakukan webinar untuk enrichment, pengayaan guru di era semacam ini. Saya kira kami siap untuk itu. Walaupun dengan butuh adaptasi pastinya ya Pak ya, karena kan suka banyak keluhan. Saya pribadi sendiri juga pernah mengalami begitu sulitnya untuk adaptasi pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Sinyal yang tidak stabil, kemudian juga bukan kurikulum, katakanlah tugas-tugas sekolah atau pembelajaran yang tidak biasa gitu, seperti zaman ketika kita belajar tidak di masa pandemi COVID-19 seperti itu. Ini berarti sudah disosialisasikan, kemudian juga pertanyaannya adalah apakah ini sudah merata di seluruh Indonesia, di provinsi-provinsi yang ada di Indonesia, tidak hanya di kota-kota besar. Seperti itu Pak Joko. Tentunya kalau kita berbicara tidak hanya pendidikan yang ada disparitas, ada perbedaan ya, itu di mana-mana ada semacam itu. Tapi yang penting kita bersama ada nawaitu atau niatan yang baik bersama-sama. Kami selalu ya bergandeng tangan dengan lembaganya Mbak Evi ya. Kami bersama-sama untuk saling dukung. Itu yang penting. Karena apa? Ini problem nasional, bukan problem yang sifatnya sektoral. Itu yang lebih penting lagi. Tetapi nanti pada saat new normal itu ada dua adaptasi. Pertama dia adaptasi ketika ada COVID. Sekarang setelah dia dilakukan adaptasi selama COVID ini ada me time, ya pertemuan orang tua dengan anak. Lalu ada bonding time, ada hati mereka yang saling mengikat. Jadi ketika hati mereka mengikat di keluarga, ini masuk ke sekolah pun juga akan jadi masalah. Bagaimana anak itu tadi yang selama ini di rumah dekat sama orang tuanya, masuk lagi, ini harus ada adaptasi lagi. Inilah yang harus ada semacam skill seorang guru untuk memasyarakatkan, kemudian bagaimana kita bisa merecognize orang tua yang telah berhasil selama ini. Saya kira PGRI melakukan itu ya untuk memberikan penguasaan bagaimana meningkatkan kedekatan mereka dengan orang tua untuk menerima informasi-informasi yang lebih genap lagi. Begitu, Mbak Feni. Oke. Dengan adanya rencana, kemudian juga nanti pelaksanaan juga tidak lepas pastinya ya Pak Joko dan juga Bu Evi dengan pengawasan. Nah, saya mau bertanya dengan kementerian sendiri, sudah adakah gitu sejauh apakah rencana dari mitigasi kemudian juga pengawasan terhadap pemberlakuan ketika sekolah tatap muka sudah berlangsung. Sekolah tatap muka kalau misalnya logikanya pasti akan lebih cepat dilaksanakan di daerah yang sudah ditetapkan sebagai zona hijau begitu ya Bu Evi dan juga Pak Joko. Nah, dengan misalnya sekolah tatap muka tersebut diberlakukan, pengawasannya seperti apa gitu ketika protokol kesehatan diberlakukan di sekolah, kemudian juga melihat bagaimana anak-anak atau siswa yang masuk sekolah ini melanjutkan kebiasaan mereka melakukan protokol kesehatan, guru-guru juga mengingatkan mereka selalu. Ini sudah ada standarisasi pengawasannya belum, Bu Evi? Baik, terima kasih Mbak Fani. Yang pertama adalah dari awal ya sebetulnya begitu ya, seluruh proses public policy saya kira dalam berbagai area termasuk dalam konteks SKB ini juga demikian. Dari sosialisasi ini merupakan hal yang sangat krusial. Jadi sosialisasi kami tentunya di
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama-sama dengan Kemendagri, kemudian kementerian lembaga terkait lainnya, juga dengan teman-teman di Pemda melakukan sosialisasi. Yang paling utama adalah memberikan pemahaman yang tepat terhadap SKB ini. Itu yang utama. Kemudian tentunya berbagai pihak, tadi di Pemda kita punya katakan Dinas Pendidikan ini yang tentu akan membantu dan berkolaborasi, berkoordinasi secara intensif dekat dengan satuan pendidikan untuk pemenuhan protokol kesehatan. Dinas Kesehatan tentu akan menyediakan layanan fasilitas kesehatan yang lebih baik dan lebih juga dalam hal kuantitas dalam masa pembelajaran tatap muka nanti. Kemudian dengan Dinas Perhubungan juga merupakan pihak yang juga sangat berperan penting dalam arti bahwa ketika pembelajaran tatap muka katakan ada satuan pendidikan dibuka, tentu harus ada simulasi bagaimana transportasi yang aman untuk anak-anak kita yang memang tidak berkesempatan untuk berangkat dan pulang ke sekolah dengan kendaraan pribadi. Ini semua harus disimulasikan. Kemudian tentunya pengawasan tadi, ketika kita bicara sebenarnya kolaborasi begitu ya. Masa pandemi ini kita sama-sama lihat merupakan masa yang memberikan pembelajaran banyak sekali kepada kita semua, khususnya dalam bagaimana berkolaborasi. Jadi kami mengimbau dan mengajak seluruh pihak, seluruh pemangku kepentingan untuk bergandengan tangan. Tadi Pak Joko, teman-teman PGRI tentu senantiasa menjadi partner kami dan senantiasa masukannya menjadi aset yang sangat berharga untuk pemerintah, untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kami mengimbau mari kita bersama-sama berkolaborasi, tentunya orang tua bisa mengingatkan anaknya selalu, kemudian berkoordinasi, bertukar informasi secara lebih dekat dengan ibu bapak guru, dengan kepala sekolah, juga komite sekolah dalam hal ini. Tentu dengan hal-hal tersebut, kami berharap dan optimis bahwa kesehatan dan keselamatan yang senantiasa menjadi prioritas pemerintah ini dapat tetap dijaga. Oke. Bu Evi tadi juga, saya penasaran terkait dengan target gitu, target dari kementerian sendiri terhadap sistem pendidikan, kemudian juga sesuatu yang dicapai oleh anak-anak di masa sekolah gitu saat pandemi COVID-19 ini. Pasti kan akan berubah ya Bu ya, melihat bagaimana situasi saat ini, kemudian juga hasil evaluasi yang terjadi ketika pembelajaran di tahun 2020 berlangsung. Kalau boleh tahu Bu, sejauh ini evaluasi dari pemerintah atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terhadap proses pembelajaran jarak jauh yang terjadi tahun 2020 dan target untuk 2021-nya seperti apa Bu? Baik, terima kasih. Bahwa yang pertama pembelajaran jarak jauh atau PJJ ini bukan merupakan kebijakan yang kita harapkan. Ini kebijakan yang terpaksa harus diambil karena memang kondisi tidak memungkinkan itu ketika kita bicara PJJ. Dan kita sama-sama pahami bahwa pembelajaran di masa pandemi ini adalah pembelajaran yang bermakna. Jadi pendidikan memberikan pembelajaran bermakna, bukan berfokus pada ketuntasan kurikulum atau mengejar nilai, tetapi bagaimana ibu bapak guru dapat membimbing anak-anak kita semua, tentu dengan menyesuaikan juga kondisi di rumah masing-masing, begitu ya, apa yang tersedia, dan sebetulnya life skill seperti itu yang sebenarnya ditekankan pada masa pandemi ini. Tentu ketika kita bicara challenge, ketika bicara kualitas, kita tidak sendiri sebenarnya karena semua secara global juga menghadapi masalah yang sama. Ketika tadi Pak Joko sampaikan bahwa disparitas pun di seluruh sektor, nah ini disparitas pun dialami oleh seluruh negara secara global. Tetapi ketika kita bicara dalam konteks jangka panjang, saya kira kita sama-sama optimis bahwa apa yang sudah ditargetkan untuk SDM unggul, SDM Indonesia lebih baik, lebih berkualitas secara jangka panjang, kita optimis dapat dicapai. Yang penting adalah keselamatan dari anak-anak dulu yang menjadi target begitu ya Bu Evi ya? Benar, benar. Oke, nah kalau dari PGRI sendiri Pak Joko, pastikan salah satu targetnya adalah keselamatan dari para guru di Indonesia nih Pak di masa pandemi COVID-19. Betul kan Pak? Ya, saya berpikir bahwa di era yang darurat itu betul apa yang dikatakan oleh Mbak Evi, sangat betul. Tidak diharapkan, kita tidak diharapkan untuk ada kegiatan buat kurikulum darurat. Tidak, itu saya katakan ini format ya, saya katakan itu. Ya, kemudian yang perlu diketahui, kita tidak bisa pada saat darurat itu ada target-target yang spesifik. Kita bisanya itu, teori mengatakan itu hanya keeping track, ya, menjaga proses saja. Ada proses pengajaran, ada proses belajar, tapi dengan menggunakan teknologi. Tapi kalau target yang begitu
tinggi nggak mungkin terjadi. Gitu. Jadi dan ingat ya bahwa ketika kita membelajarkan sudah belajar gurunya ya tidak bisa running well itu seperti tahapan fisis dari 0 derajat ke 100 derajat. Oleh karena itu saya berharap ya kualitas iya, tetapi ingat bahwa ini ada quote and quote pada saat yang darurat. Sehingga jangan sampai kementerian harus dituntut kualitas di era ini ya saya kira tidak rasional. Oke. Itu yang bisa saya sampaikan. Oke, siap Pak. Tapi saya juga penasaran Pak, ketika kita kalau kita dari orang tua, dari kacamata orang tua kan keluhannya sudah cukup jelas, banyak yang sharing di media sosial masing-masing tentang mengenai sulitnya gitu pembelajaran jarak jauh, target dari orang tua pribadi yang harus dicapai terkait dengan kualitas pendidikan dari anak masing-masing. Tapi kalau dari guru sendiri Pak, mungkin dari evaluasi PJJ atau pembelajaran daring tahun 2020, keluhan atau apa ya, tantangan seperti apa sih, tantangan utama? Banyak tantangan pasti. Tapi tantangan yang paling sering dialami oleh para guru yang mungkin bisa di-share, dibagikan dan menjadi perbaikan gitu di tahun 2021 untuk kita bersama semuanya apa nih Pak Joko? Saya memandang bahwa kehadiran COVID-19 ini nggak salah semua ya. Ada dangers and opportunity, ada bahaya tetapi ada peluang kata orang di YC ya. Jadi di Tiongkok mengatakan ini ada peluang ya. Terbukti itu ada enrichment di bidang teknologi, para guru bisa memanfaatkan segala platform ya. Sekarang bicaranya sudah hebat loh guru-guru SD itu. Di-unmute dulu sudah begitu ya. Kemudian dia bisa menggunakan KineMaster, macam-macam. Sekarang dia menguasai berbagai platform. Jadi itu yang keuntungan itu yang diperoleh dulu. Keuntungan itu yang diperoleh. Persoalan mengeluh itu adalah persoalan proses. Tentu orang itu pertama kali mendapatkan sesuatu yang baru tentu akan mereject. Kalau bisa beradaptasi. Kalau sudah bisa nanti ke kolaborasi. Ini yang penting kita lihat. Nah, PGRI tentunya menyadari itu semua bahwa gurunya itu banyak tersebar. Oleh karenanya kami juga bersusah payah bikin TV PGRI. Jadi PGRI punya TV ya. Kemudian kita buat MOOZ ya. Jadi kita sediakan materi-materi yang bisa diakses oleh para guru. Ini yang dilakukan oleh PGRI. Dan saya yakin bahwa segala sesuatu itu di balik bahaya ada peluang. Dan peluang inilah yang kita cari. Kita tidak usah mengeluh. Ini adalah problem global. Jadi kita harus menyesuaikan diri dan adaptasi yang penting. Saya kira itu. Oke. Nah, bicara mengenai kesejahteraan kemudian juga jaminan kesehatan bagi para guru khususnya. Baik ini pertanyaan untuk baik Bu Evi maupun juga Pak Joko terutama. Ini bagaimana sendiri Pak melindungi para guru kemudian juga jaminan keamanan mereka dari bahaya penyebaran COVID-19? Mungkin Bu Evi terlebih dahulu nih yang punya akses menuju payung hukumnya sih. Baik, terima kasih Mbak Fandi. Saya kira dalam keseluruhan paket SKB ini untuk perlindungan gitu ya, kesehatan, keselamatan dan juga berbagai kebijakan lainnya dalam pendidikan di masa pandemi ini juga memberikan payung untuk keselamatan, kesehatan bagi seluruh pihak, tidak hanya siswa tetapi juga untuk guru dan tenaga kependidikan. Dalam konteks ini apabila kita lihat bahkan dari antisipatif ya sifatnya begitu, bagaimana protokol kesehatan ditetapkan, bagaimana daftar periksa yang sedemikian lengkap ini dapat harus wajib ya dipenuhi, dan apa yang ada di dalam SKB 4 Menteri ini minimal yang wajib dipenuhi. Dalam arti apabila Pemda melihat bahwa perlu mentranslasikan secara lebih lengkap, ini sangat dimungkinkan. Ketika kita bicara lebih spesifik lagi, apakah ada bantuan gitu ya dalam arti finansial untuk Ibu Bapak Guru untuk perlindungan dalam masa pandemik ini, kita sama-sama pahami di awal masa pandemik ini pun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah menyesuaikan banyak sekali kebijakan sebagai respon yang sangat cepat atas kondisi ini. Kita lihat bagaimana relaksasi atas dana bantuan operasional sekolah dan BOP PAUD dan Kesetaraan untuk bisa digunakan untuk memenuhi fasilitas kesehatan, begitu keperluan suplai kesehatan, bagaimana juga untuk bisa digunakan untuk guru-guru transportasi, kemudian untuk
kuota dan lain-lainnya. Ini tentu merupakan sebagian dari berbagai kebijakan pemerintah yang dimaksudkan untuk melindungi dan memberikan kesejahteraan kepada guru-guru kita. Yang lalu apabila kita ingat juga terkait dengan BSU misalkan, bantuan subsidi upah ini juga secara spesifik menyentuh ibu bapak guru non PNS yang tentu kita sama-sama paham merupakan ujung tombak dalam dunia pendidikan kita. Oke. Kalau dari Pak Joko sendiri gimana, Pak? Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih nih pada Kemendikbud. Suara guru juga didengar dan kami sudah mendapatkan kucuran BSU itu ya. Tapi kalau kita berbicara bagaimana menggunakan ketika digunakan untuk ya sedang kita melakukan pembelajaran, tentunya ya kita kurang terus, tapi harus diingat ini masalah-masalah ini adalah masalah-masalah nasional, global, dan ini masalah hati juga masalah, kalau kita lihat ini adalah masalah semuanya yang secara holistik harus disadari oleh kita semua. Jadi kami juga terima kasih sekali lagi Mbak Evi, mudah-mudahan ya sering dikucuri lah jadi guru biar ya kalau katanya kalau insentif sering diberikan itu malah sergap gitu ya, istilahnya begitu. Saya mengucapkan terima kasih. Kemudian saya juga akan lihat Mbak Evi, mudah-mudahan nanti kami akan detect apakah itu juga sampai ke tangan guru. Tapi mayoritas sudah sampai, Mbak. Jadi kalau mungkin ada masalah, kami akan matur istilahnya kepada Mbak Evi. Oke, berarti ada kolaborasi berkesinambungan ya antara PGRI dan juga Kemendikbud yang akan diteruskan sampai tahun-tahun selanjutnya. Loh, apakah kita harus bermusuhan, Mbak? Oh, no, bermusuhan, jangan. berdampingan. Betul-betul senantiasa berdampingan. Saya traktir rawon itu ya. Bapak kalau mampir ke sini kabari saya juga loh Pak. Senantiasa Mbak, kita senantiasa berdampingan ya Pak Joko. Terima kasih. Kita bangun, saya bangun. Senang dengarnya. Ya memang kalau misalnya dari pembuat kebijakan, kemudian juga pelaksana dari kebijakan tersebut bisa saling sejalan kan senang. Apalagi anak-anak dan juga orang tua yang mendengarnya semangat juga nih melaksanakan sistem pendidikan begitu ya Bu Evi dan juga Pak Joko. Siap. Oke, ini juga ada salah satu masalah nih yang mungkin memang harus dicari solusinya gitu di tahun 2021, terutama untuk Bu Evi mungkin ini bisa bekerja sama dengan Kemenkominfo nih Bu dari Kemendikbud, adalah bagaimana sinyal, kestabilan sinyal, kemudian juga ketersediaan penunjang dari pendidikan terutama untuk sekolah yang tidak tatap muka PJJ seperti itu, agar merata di provinsi-provinsi, daerah-daerah yang katakanlah tidak bisa mendapatkan akses semudah kita-kita yang ada di kota besar. Ini seperti apa Bu rencananya di tahun 2021? Baik, Kemenkominfo kami tentu bekerja sama dalam hari ini Kemendikbud dengan seluruh kementerian lembaga terkait, secara khusus terkait dengan peningkatan akses, kualitas akses internet, tentu dengan Kemenkominfo juga koordinasi kami tidak terhenti, selalu berjalan dengan baik dan intensif. Dan kita pahami juga bahwa teman-teman di Kemenkominfo juga tidak berhenti 24 jam memikirkan bagaimana yang terbaik untuk bisa meningkatkan kualitas akses internet tersebut. Kita paham bagaimana peningkatan palaparing yang memang berprogres dengan baik begitu ya, mulai dari barat, tengah, timur, dan semuanya dengan perkembangan yang baik, dan tentunya kita optimis juga bahwa dalam tahun depan 2021 dan tentu tahun-tahun berikutnya akan semakin baik akses untuk internet. Kita paham bahwa salah satu tantangan sebagai negara dengan geografis seperti negara kita tercinta ini, salah satunya adalah akses internet, tetapi kita tidak sendiri, saya kira negara-negara lain pun yang mempunyai tantangan yang sama, menghadapi kondisi yang sama, dan kita sudah jauh juga sampai titik ini mempunyai sudah banyak perkembangan terkait dengan akses internet tersebut. Nah, tadi bicara mengenai akses internet seperti itu ya Bu Evi, tapi kalau misalnya kita ke Pak Joko nih terkait dengan guru-guru nih Pak, dan juga keluhan-keluhan yang terjadi selain internet adalah, kita tahu ya Pak ya, pernah ada kasus seorang siswa yang stres, banyak sih sebenarnya yang stres, kemudian kita harapkan agar kasus-kasus seperti ini tidak terjadi lagi ke depannya gitu. Ketika situasi yang sulit ini bisa menelan korban jiwa gitu di kalangan para siswa. Nah,
Kalau dulu saya pas masih sekolah sih Pak, itu ada guru-guru yang memang dispesialisasikan untuk mengadakan konseling kepada para siswa. Apakah di masa-masa sulit di pandemi COVID-19 tersebut juga akan diadakan konseling rutin gitu ya, hanya untuk para siswa tetapi juga para guru untuk meminimalisir kondisi psikologis para siswa dan juga tenaga pendidik ini terdampak begitu besar gitu akibat situasi pandemi COVID-19. Baik, terima kasih. Tentu seorang guru dibekali kemampuannya bagaimana menghipnosis seseorang, bagaimana menenteramkan hati mereka, itu bagian dari guru itu. Dan PGRI tentunya akan memberikan semacam penekanan, highlight, ini harus apa yang harus dikerjakan, tentu itu. Dan ingat bahwa yang diutarakan tadi itu kasuistis ya. Ada yang katanya mencuri handphone, itu kasuistis, tidak seluruh Indonesia ya berjamaah mencuri handphone kan tidak ya. Jadi yang diatasi semacam itu. Tetapi kalau tadi dikatakan juga bahwa akses sudah mulai membaik ya. Manusia adalah organisme yang ingin berprestasi. Tentunya info tidak ingin dikatain tidak berprestasi, tentu akan meningkatkan di dalam pemikiran bagaimana meningkatkan pendidikan dari sisi apa yang dia tekuni tentu. Ini sudah saya kira secara kolaboratif sudah dilakukan. Bahkan saya terima kasih banyak beberapa program-program yang bisa menyentuh pada pendidikan. PGRI mengucapkan terima kasih. Jadi Mbak, mari kita bersama-sama tentunya bahwa anak pun itu tidak semuanya tidak bisa menyesuaikan diri ya. Ketika ada pandemi ini, dia bisa menyesuaikan diri. Yang sering membuat kita kacau itu adalah pikiran kita, imajinasi buruk kita bahwa kalau nanti pandemi ini nggak selesai-selesai, bubar kehidupan itu. Enggak, tentu akan ditemukan sesuatu yang baru. Tentu Kemendikbud juga berpikir, PGRI juga berpikir bagaimana ada formula yang paling cantik ketika kita menghadapi situasi yang semacam ini. Saya kira itu. Oke, kita harapkan agar sisi positif ini juga bisa dimengerti gitu dari perspektif sebagian besar warga di Indonesia agar ini prioritas utama kan yang paling penting adalah bagaimana orang-orang selamat ya, warga selamat, tenaga pendidik selamat, siswa terutama selamat, kemudian juga kita-kita yang ada di sekeliling mereka yang paling penting itu. Nah, tapi Pak, Bu Evi dan juga Pak Joko, sebelum saya ingin meneruskan bertanya lagi nih terkait dengan bagaimana konklusi dan juga persiapan di tahun 2021, kita akan dengarkan dulu bagaimana pendapat dari netizen ya terkait dengan rencana sekolah tatap muka di tahun 2021 ini ya. Karena masing-masing warga punya cara berpikirnya masing-masing, kemudian juga opini masing-masing terkait dengan kesiapan untuk menghadapi sekolah tatap muka 2021 ini. Mungkin teman-teman bisa dibantu untuk kita tunjukkan sama-sama, kita sharing sama-sama ini opini netizennya. Oke, yang pertama ya dari Gip Sugiono. Ini disiplin positif protokol kesehatan yang ketat, sosialisasikan ke siswa dan orang tua siswa serta lingkungan sekolah, tersedianya sarana prasarana cegah COVID-19 yang lengkap, evaluasi dan pemantauan yang ketat dari stakeholder terkait. Saya kepala sekolah SD yang telah uji coba pembelajaran tatap muka. Oke, berarti Bapak Gips Sugiono ini sudah punya pengalaman dan juga fakta yang didapat dari lapangan ya, karena sudah pernah mencoba uji coba tatap muka tersebut. Oke, berikutnya boleh dibantu? Oke, dari Edwina Hanin. Melihat kasus COVID yang setiap hari meningkat, sepertinya Indonesia belum siap melakukan tatap muka. Oke. Dan selanjutnya boleh nanti bisa kita bundle ya semuanya. Tatap mukanya dari start.sky, tatap mukanya digilir, misal satu hari di kelas ada 10 sampai 15 orang saja, social distancing. Oke, ini shifting ya. Misalnya kalau dulu ada sekolah pagi petang, sekarang ada sekolah giliran begitu maksudnya ya. Oke, masih ada lagi opini netizen? Oke, kayaknya sudah tidak ada lagi ya. Baik, tadi sudah ada 3 pendapat yang masing-masing juga menyatakan ini cukup beragam. Yang satu setuju dengan pemberlakuan protokol yang ketat dan juga sistem pembelajaran yang sudah
rencanakan dengan baik, kemudian yang kedua tidak sama sekali sesuai dengan pernyataan IDAI yang mengatakan PJJ masih tetap harus diberlakukan ketika di tahun 2021. Kemudian yang terakhir adalah digilir berjadwal gitu untuk meminimalisir penyebaran kasus COVID-19 di sekolah. Bu Evi, tanggapannya dari Bu Evi terlebih dahulu deh, baru saya nanti ke Pak Joko. Baik. Terima kasih Mbak Vanina. Ini sebenarnya ingin saya sampaikan juga kepada Ibu Bapak guru, orang tua, kepada siswa-siswi juga mungkin dapat mengikuti begitu ya sharing malam ini, bahwa yang pertama tadi benar bahwa ketika pembelajaran tatap muka dijalankan, bukan hanya protokol kesehatan dan sarana prasarana, bukan hanya 3M saja yang harus dilakukan, tetapi tadi ada pengaturan pembelajaran tatap muka. Jadi yang pertama, kondisi kelas pada jenjang pendidikan anak usia dini atau PAUD, kemudian pendidikan dasar dan pendidikan menengah menerapkan jaga jarak minimal 1,5 meter. Ini bagian dari 3M-nya. Nah, kemudian tentu ada pembatasan, jadi pembatasan siswa. Jumlah siswa dalam kelas pada jenjang sekolah luar biasa misalkan, ini pada masa pandemi, pada masa krisis ini maksimal 5 peserta didik per kelas, dari standar awal 5 sampai dengan 8 peserta didik per kelas. Kemudian untuk pendidikan dasar dan pendidikan menengah juga demikian. Maksimal 18 peserta didik, dari standar awal kita tahu 28 sampai 36 peserta didik per kelas. Demikian juga pada jenjang PAUD, maksimal 5 peserta didik, dari standar awal 15 peserta didik per kelas. Nah, penerapan tadi yang disampaikan oleh salah satu netizen bahwa sistem shift begitu ya, ini juga menjadi pengaturan. Jadi penerapan jadwal pembelajaran, jumlah hari, jam belajar dengan sistem pergiliran rombongan belajar ditentukan oleh masing-masing sekolah sesuai dengan situasi dan kebutuhan, karena tentunya sekolah yang paling paham bagaimana situasi kebutuhannya masing-masing. Jadi hal-hal tersebut memang harus dilakukan. Kemudian tadi tentu protokol kesehatan harus dipenuhi dengan ketat. Perilaku wajib yang harus diterapkan ini harus menjadi perhatian seluruh pihak terkait menggunakan masker kain 3 lapis. Ini ada di dalam SKB-nya, sudah sangat detail ya, bahwa maskernya masker kain 3 lapis atau masker sekali pakai atau masker bedah, kemudian cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan, menjaga jarak tadi, kemudian tidak melakukan kontak fisik, menerapkan etika batuk dan bersin, kemudian juga kondisi medis warga sekolah ini sehat, dan jika ada yang mengidap komorbid harus dalam kondisi terkontrol. Mohon maaf begitu Mbak Fani dan pemirsa CNN semuanya. Kemudian tidak memiliki gejala COVID-19 termasuk pada orang yang serumah dengan peserta didik dan pendidik. Jadi tidak hanya bersangkutan tetapi juga orang serumah. Kantin di satuan pendidikan di sekolah pada masa transisi 2 bulan pertama tidak diperbolehkan dibuka. Nanti setelah masa transisi selesai, ada penyesuaian, kantin diperbolehkan beroperasi dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Tapi untuk 2 bulan pertama tidak diperbolehkan untuk dibuka. Demikian juga kegiatan olahraga. Jadi kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler pada masa transisi 2 bulan pertama ketika sekolah sudah memenuhi seluruh syarat berjenjang dan ketat tadi, tidak boleh dilakukan olahraga dan ekstrakurikuler. Nanti setelah masa transisi selesai, kegiatan boleh dilakukan, kecuali ada kecualinya juga ini Mbak Fani, bahwa kegiatan yang menggunakan peralatan bersama dan tidak memungkinkan penerapan jaga jarak minimal 1,5 meter seperti basket, bola voli. Nah ini juga tidak diizinkan. Jadi kegiatan selain pembelajaran ini tidak boleh dilakukan pada masa transisi 2 bulan pertama, setelah itu diperbolehkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan dan ada beberapa pengecualian. Oke, kalau dari Pak Joko sendiri gimana melihat dari komentar dan juga perhatian dari para netizen tersebut soal rencana sekolah tatap muka 2021 tadi? Pikiran-pikiran logik yang dimiliki ya, tentu kita semua akan bisa mensiasati. Di Jakarta aja ada ganjil genap, mengapa di sekolah tidak bisa ganjil genap? Banyak sebetulnya cara. Yang penting adalah komitmen dulu bahwa ini adalah satu rasa kita menghadapi sesuatu. Yang kedua, ini tidak boleh dipaksakan ya, dan tidak bisa running well langsung bisa masuk semua, tidak bisa. Tentu ada uji coba dan sebagainya. Itu yang penting, dan itu yang harusnya menjadi kesadaran kita semua. Tadi ada netizen yang kebetulan kepala sekolah. Kalau itu punya pengalaman, tentunya share of value, share of teknologi, share of skill itu dilakukan. Ini nanti kami akan tindak lanjuti pada teman-teman kepala sekolah yang punya pengalaman, kemudian punya kelebihan dan kekurangan, akan kami
kami tindak lanjuti agar semuanya mendapatkan informasi yang genap dari berbagai pengalaman itu tadi. Kemudian yang perlu diketahui, saya setuju, tidak hanya peralatan-peralatan yang disediakan, tetapi adalah sebuah tekad untuk maju ke depan dalam arti memikirkan ini, bahwa sebenarnya kita harus punya pikiran ke depan. Pada suatu saat kemungkinan bahwa sistem belajar itu nanti akan semacam ini. Ini yang harus dikaji bersama-sama. PGRI sudah berpikir semacam itu. Kami punya training center yang mengarah ke sana. Jadi nanti Mbak Evi sudah dikunjungi Mas Menteri tempat kami. Jadi nanti bisa dilihat kembali Mbak untuk disuarakan, dan ini akan persoalan bersama. Ini kami punya kesadaran bahwa jika nanti terus itu bagaimana? Ini yang harus kita pikirkan. Bukan hanya nanti kalau pembelajarannya tatap muka terus. Pikiran saya nanti bahwa pembelajaran nanti akan blended learning. Jadi ada tatap muka, ada juga yang bisa online dan bisa tatap muka. Itu pasti. Karena apa? Akan memberikan kewenangan kepada anak-anak, karena banyak anak-anak kita di tingkat dasar itu tingkat bermainnya berkurang. Sehingga soliditas yang harus dibangun itu berkurang. Anak-anak cenderung soliter, tidak solider. Inilah seharusnya kita membangun soliditas, karena negara kita itu multivarian, kemudian pulau-pulaunya banyak. Ini kepentingan kita bagaimana unity and diversity ini dibangun nanti melalui itu. Jadi ini yang pikirannya terlalu ke depan ya. Ya sudah sedang aja, pokoknya kepeng trek dijaga begitu aja. Oke, itu harapan Pak Joko berarti ya terhadap bagaimana sistem pembelajaran tersebut. Kalau kepada kebijakan atau kemudian juga mungkin semacam peraturan yang dibentuk oleh kementerian Kebudayaan, Pendidikan dan juga Kebudayaan Republik Indonesia untuk sekolah di tahun 2021, ada harapan mungkin ada masukan dari PGRI sendiri? Tentunya saya berpikir bahwa kalau tatap muka saja itu saya kira masih belum bisa menurut saya. Nanti akan terjadi seperti blended learning. Jadi blended learning itu separuh bisa online, separuh bisa offline. Itu pasti akan terjadi semacam itu. Pikiran saya bahwa kalau sekarang itu berkembang, pikiran saya tadi ya, dan ini nanti akan menjadi sebuah program tentunya, bahwa sekarang ada perubahan yang sangat mendasar, seperti GoFood dan sebagainya. Ini mau tidak mau nanti kita masuk ke wilayah itu. Itu kondisi sine qua non, pasti itu akan terjadi semacam itu. Ya. Nah, inilah yang harus dikembangkan kepada kita. Oleh karenanya kita tidak perlu meratap. Kan ini gini, banyak tekanan Mbak Evi pada guru-guru itu ada sebagian, tapi tidak semuanya yang ingin masuk semuanya. Ini karena kangen sama gurunya macam-macam. Tapi juga ada guru yang kepingin ketemu muridnya. Ini persoalan manusiawi. Tetapi yang perlu diangkat sebagai tagline keselamatan, ini harusnya jauh lebih penting. Oleh karenanya PGRI selalu ya inline dengan Pak Mas Menteri ya. Jaga keselamatan, jaga kesehatan. Itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Oleh karenanya tadi ada kata-kata demikian. Tidak wajib tapi dimungkinkan. Artinya ya setengah wajib lah. Setengah dimungkinkan, tetapi diberikan kewenangan kepada daerah karena daerah yang mengetahui kondisi sebenarnya. Ini saya kira sangat wise apa yang dibuat keputusan Pak Menteri itu tadi. Saya kira itu saja. Oke. Nah, kalau dari Bu Evi sendiri, Bu, ini saya juga ada yang menggelitik sih. Ketika nanti sekolah tatap muka, ada yang diberlakukan di zona-zona yang memang diperbolehkan untuk melaksanakan pembelajaran sekolah tatap muka tersebut. Selain pengawasan, Ibu, apabila kita takutkan ada sebuah kesalahan dalam pelaksanaan sekolah tatap muka, ada penyimpangan gitu dari peraturan-peraturan yang sudah diberlakukan atau dianjurkan oleh pemerintah, apakah dari Kemendikbud sendiri akan melaksanakan sebuah katakanlah sanksi atau peringatan yang keras gitu terhadap pihak-pihak terkait? Seperti apa Bu? Ada rencana seperti apa di tahun 2021 itu? Baik, terima kasih Mbak Fani. Sebelum menyentuh hal tersebut, saya tadi tertarik sekali dengan disampaikan oleh Pak Joko. Saya kira apa yang disampaikan Pak Joko sangat valid dan inline dalam kondisi saat ini tentunya. Yang pertama tadi bahwa
kesehatan, keselamatan. Kemudian yang kedua terkait dengan blended learning. Tentu kita sama-sama paham bahwa salah satu hikmah blessing in disguise yang kita dapatkan dari masa pandemik ini adalah bagaimana adopsi dan adaptasi teknologi yang begitu cepat. Tadi Pak Joko juga sampaikan beberapa di awal ya gitu bahwa Kita udah belajar lagi kita lari ya, Bu Evi betul, gitu ya. betul. Jadi guru-guru kita bagaimana terms begitu ya, istilah-istilah yang digunakan oleh ibu bapak guru kita sudah luar biasa literate dengan teknologi. Nah ini sebetulnya kondisi yang mungkin kalau tidak dalam pandemik ini mungkin jauh di depan gitu ya, berpuluh-puluh tahun yang akan datang, tetapi itu sudah kita dapatkan saat ini. Dan tentu ini akan juga bermanfaat, sebagaimana tadi sampaikan Pak Joko, di masa depan ini tentu ada suatu alternatif begitu yang akan menjadi aset baru kita, bahwa blended learning merupakan sesuatu yang bisa dilakukan dengan lebih baik begitu. Kemudian terkait dengan pertanyaan Mbak Fandi yang barusan terkait dengan bagaimana selain pengawasan, bagaimana enforcement-nya begitu ya. Konteks SKB 4 Menteri ini menggunakan pendekatan pembinaan sebenarnya, bagaimana seluruh pemangku kepentingan ini menyadari bahwa kita semua diberikan amanah untuk menjalankan tugas kita masing-masing dengan sebaik-baiknya dalam prioritas tadi kesehatan dan keselamatan untuk seluruh pihak, khususnya anak-anak kita, ibu bapak guru, keluarga, dan masyarakat secara lebih umum pada akhirnya. Dan yang kedua adalah bahwa tadi anak-anak kita tetap mendapatkan haknya untuk belajar, untuk hak pendidikan meskipun di masa yang penuh tantangan ini, masa yang darurat. Nah, dalam hal tersebut artinya adalah bahwa sanksi ini tentu lebih kita angkat dalam arti tadi pembinaan, kemudian diskusi dengan teman-teman di pemerintah daerah. Dan yang lebih tepatnya lagi adalah antisipatif. Jadi bahwa bagaimana Pemda memberikan izin, ini yang kami senantiasa koordinasikan dengan teman-teman Pemda untuk tidak tergesa-gesa, dan senantiasa mempertimbangkan seluruh hal secara komprehensif dan tentunya juga harus inline dengan kebijakan di sektor-sektor lain yang ada di daerah. Oke, berarti sama-sama mengawasi ya Bu ya. Dan juga tidak mengenyahkan kemungkinan bagaimana kualitas pendidikan, kualitas generasi muda bangsa Indonesia ke depannya, Bu. Betul, betul. Jadi tadi saya sepakat yang sudah disampaikan oleh Pak Joko juga bahwa dalam kondisi darurat ini, dan ini juga yang senantiasa kami sampaikan Pak Joko, Mbak Fani, bahwa kualitas tentunya dalam masa darurat ini ketika bicara pembelajaran pendidikan ini kita bicara tadi pembelajaran yang bermakna, tidak mengejar nilai, bukan berfokus pada ketuntasan kurikulum, tetapi lebih kepada life skill. Hal-hal sederhana yang ada di sekitaran anak-anak kita inilah yang perlu untuk difokuskan oleh ibu bapak guru. Sehingga ketika kita bicara kualitas, saya kira tidak hanya kualitas apa yang ada tertuang dalam textbook, tetapi bagaimana anak-anak kita bahkan dalam masa pandemi ini bisa melihat bagaimana berempati dengan yang lain, bagaimana dalam keseharian mungkin di rumah ini membantu orang tua, membantu saudaranya, adiknya, kakaknya. Ini juga merupakan bagian dari pendidikan pembelajaran karakter yang harus kita fokuskan ketika kita juga bicara kualitas. Oke, berarti prioritasnya adalah membangun karakter dari anak-anak para generasi muda Indonesia ini dibanding untuk nilai-nilainya begitu ya, Bu ya. Tentu ini keseimbangan begitu ya. Oke. Jadi ketika kita bicara di masa karena kita bicara secara khusus dalam masa pandemi ini dengan berbagai tantangan, ini kondisi yang darurat, tadi pembelajaran jarak jauh dengan berbagai kondisi yang harus kita lewati, dan pemerintah juga sebenarnya sudah begitu banyak menetapkan dan menyesuaikan berbagai kebijakan untuk senantiasa memperbaiki pembelajaran jarak jauh dalam masa pandemik ini. Tentu ketika kita tadi dalam masa darurat ini secara khusus tadi pembelajaran bermakna, kemudian bagaimana menciptakan dalam kondisi ini terbentuk begitu empatik, itu bagian dari karakter yang harusnya memang kita bangun. Khususnya dalam masa ini, karena memang inilah masa kita diberikan pelajaran banyak sekali bahwa kita harus berkolaborasi. Kita lihat juga ya Pak Joko gitu Mbak Fani, bagaimana orang tua juga banyak sekali sekarang berempati ya, bahwa menjadi guru itu tidak mudah gitu, karena orang tua juga terlibat banyak sekarang di masa pandemi ini untuk menemani putra-putrinya belajar. Betul. Kalau pribadi jadinya.
Oke, berarti dari PGRI sendiri sudah siap ya Pak ya, kita sama-sama semuanya sih Pak, tidak hanya PGRI tapi juga dari kementerian, dari tubuh kementerian sendiri juga sama-sama siap untuk mengawal kemudian juga mengawasi bagaimana jalannya pembelajaran di tahun 2021, apapun nanti sistem yang akan diberlakukan, flexibility mengikuti kondisi yang terjadi saat itu ya, begitu Bu Evi dan juga Pak Joko ya. Ya, ya Oke. tentunya begini Mbak Feni. Oke. Sejak Singkat aja Pak, tahun kalau 2000, durasi kita sangat sempit. ya, oke. Jadi Iya, begini, saya akan sampaikan kepada Mbak Feni bahwa kejadian ini mengingatkan kepada kita. Ternyata di luar negeri itu sejak tahun 2011 sudah menerapkan MOOC, itu semacam supermarket yang menyediakan pembelajaran, ya. Kemudian kita tinggal memilihnya. Jadi Merdeka Belajar itu mungkin mengadop itu juga. Jadi kita bisa ngambil apa saja, pelajaran dari mana saja, itu bisa, ya. Semuanya pertama di fakultas apa, di universitas apa, bebas itu. Tetapi kalau dia ingin mendapatkan rekognisi dalam bentuk ijazah atau rewarding dalam bentuk apa, itu baru membayar. Itu nanti akan terjadi pada kita. Oleh karenanya kami sendiri juga ingin mempersiapkan itu, jangan sampai kita terlambat. Saya juga setuju dengan pemikiran bahwa pendidikan karakter itu jauh penting. Saat ini yang terjadi, Mbak Feni sama Mbak Evi, itu penghargaan terhadap guru meningkat sedikit, ya. Orang tua ternyata mengatakan jadi guru nggak gampang, itu satu, ya. Yang kedua, terjadi apa? Bonding time yang sangat luar biasa. Ini ada kisah yang kasus saja. Ternyata seorang ibu itu baru tahu anaknya yang kelas 3 SMA itu punya tai lalat di kupingnya. Itu baru tahu ketika ada pandemi ini, baru tahu secara keseluruhan. Putranya itu baru sekarang. Oh, ternyata kamu itu punya tai lalat di kupingmu, tuh. Baru tahu karena ada pandemi ini. Mungkin kalau pandemi ini diperpanjang, tai lalat semua akan ketahuan. Saya kira itulah. Jangan juga sih Pak diperpanjang ya Pak Joko ya. Baik. Ya, kita harapkan agar kasus-kasus yang terjadi ketika pandemi COVID-19 melanda dan juga membuat sistem pembelajaran Indonesia ini berubah menjadi PJJ tersebut seperti tadi ya, ada yang stres, kondisi psikologisnya terganggu, kemudian juga KDRT meningkat di kalangan anak-anak dan juga di rumah tangga, itu sifatnya temporary, tidak berlangsung berkepanjangan. Kita semuanya sama-sama bisa menemukan jalan tengah dan juga solusi yang paling baik ya bagi semua pihak, seperti itu ya Bu Evi dan Pak Joko, harapannya ya. Berhubung karena durasi sudah habis, dialog kita, pembicaraan kita, diskusi kita pada malam hari ini kita sudahi terlebih dahulu ya. Terima kasih banyak atas waktunya Ibu Evi Mulyani, Kabiro Kerjasama dan juga Humas dari Kemendikbud Republik Indonesia, dan juga Pak Joko Adiwaluyo, Ketua PB PGRI. Terima kasih atas informasinya pada malam hari ini. Kita harapkan agar sekolah di tahun 2021 ini sukses, lebih lancar buat kita semuanya ya Pak ya. Terima kasih Ibu juga. Terima kasih. Baik. Selamat malam, sehat-sehat semuanya ya. Selamat malam, terima kasih Mbak Fani. Selamat malam Pak Joko, terima kasih. Sehat-sehat selalu. Matur nuwun Bapak. Matur nuwun sanget. Ya, tadi adalah dialog, ya cukup singkat sih sebenarnya, tapi kalau 1 jam itu bisa dibilang terlalu singkat ya untuk membicarakan mengenai pendidikan dan juga studi bagi anak muda Indonesia yang akan menjadi harapan negara ini di masa mendatang. Tapi kita harapkan pandemi COVID-19 di Indonesia ini bisa mereda, bisa hilang, walaupun mungkin tidak dalam waktu dekat ya, kalau misalnya melihat bagaimana fakta yang terjadi di saat ini, di kondisi saat ini, situasi saat ini. Tapi kita harapkan agar hilang itu adalah sebuah keniscayaan dan juga target khususnya dari semua pihak saat ini. Nah, saya Fani Maniar akan menyudahi terlebih dahulu Secret at Newsroom, Setrum at CNN Indonesia pada malam hari ini. Sekali lagi, kita harus tetap memberlakukan protokol kesehatan COVID-19 dimanapun kita berada. Jangan lengah, tetap waspada. Jangan lupa pakai masker, tadi jaga jarak, kemudian juga sering-sering cuci tangan. Karena kita tidak tahu COVID-19 bisa menyerang siapa saja dan kapan saja, serta di mana saja. Sayangi orang-orang di sekitar Anda, tetap praktekkan protokol kesehatan. Kita sama-sama jaga, kita sama-sama jaga orang-orang yang kita sayang di sekitar kita. Kita kembali akan sukseskan pendidikan di Indonesia di tahun-tahun selanjutnya. Saya Fani Maniar pamit undur diri terlebih dahulu. Selamat malam, sampai jumpa.